Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang anjuran ziarah kubur dengan berbagai macam kita niat. Apakah niatnya untuk mendoakan saja atau niat mendoakan kemudian juga kita mengingat kematian, ataukah niatnya juga yaitu untuk mengambil berkah dari orang-orang soleh. Insya Allah saya akan buka penjelasan ini dalam kitab Dalilul Falihin. Saya ada kitab namanya Dalilul Falihin, syarah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ini syarah daripada kitab Ihya Ulumuddin, namanya kitab Dalilul Falihin. Ini karangan Muhammad bin Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maqi. Di sini pada kitab Dalil Falihin di jilid 2. Ingat Dalil Falihin di jilid 2 tentang masalah orang yang ziarah kubur, berbagai macam niatnya. Karena kalau ziarah kubur ini sudah jelas dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Nabi dalam hadisnya, dikatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Itu tuh fazuruha. Jadi dulu Nabi melarang ziarah kubur karena orang-orang jahiliyah ternyata niatnya itu salah. Di antaranya orang-orang jahiliyah itu di masa itu mentuhankan kuburan. Tapi ketika sudah masa Islam datang, ya, Nabi menganjurkan ziarah kubur. Di sini saya akan buka di halaman 17, bab istihbabi ziyaratil kuburi lirrijali wa ma yaquluhu az-zarairu. Bab anjuran ziarah kubur bagi laki-laki dan apa-apa yang dia baca oleh para penziarah. Di sini ada hadis, kata Nabi di halaman 18-nya, an Buraidata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Aku melarang kepadamu ziarah kubur, maka katawi fazuruha, maka ziarahlah. Ini kita kalau santri itu udah paham lah. Fazuruha itu berarti mensalin, memansuh. Itu dalil yang tadinya dilarang kemudian sekarang boleh. Emang di Al-Quran ada dalil-dalil yang dimansuh banyak. Itu seperti masalah puasa. Saya contohkan satu. Dulu orang yang berpuasa itu Ramadan mau puasa mau tidak terserah. Mau dia dalam keadaan musafir atau tidak terserah. Itu dalam Al-Quran dikatakan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra aw 'alal ladzina yutiqunahu atau kepada orang-orang yang dia mampu. Tapi ternyata dia mampu puasa, tapi ternyata ketika dia mampu berpuasa dia tidak berpuasa, akhirnya dia bayar fidyah. Aw 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin. Itu ayat itu sudah dinaskah, sudah disalin hukumnya, artinya sudah tidak berlaku kepada sekarang. Kalau orang dia itu nggak musafir, dia dalam keadaan hadir, kemudian dia mampu, wajib dia. Karena syarat daripada puasa itu adalah tokoh, dia itu mampu berpuasa. Nah itu diantara bahwa ini tanda bahwa ada hukum-hukum Allah
yang sudah dinaskah, artinya sudah tidak berlaku. Seperti khomer, saya contohkan khomer. Khomer itu tadinya boleh, yang penting jangan sholat tuh. Tadinya boleh, terus nggak boleh ketika sholat. Dalam Quran dikatakan itu, wala taqrabus sholata wa antum sukaro, jangan kau mendekati sholat kalau ente lagi mabuk. Tapi setelah itu akhirnya nggak boleh khomer. Innamal khomru wal maisir wal ansab wal azlam rizum min amali syaitan. Nah, itu tanda bahwa dalil-dalil Quran yang dinaskah hukumnya sudah tidak berlaku karena ada hukum yang baru. Nah, itu juga di zaman Rasulullah ketika itu ziarah kubur memang nggak boleh karena ada beberapa yang menjadi pertimbangan di kaum-kaum jahiliyah. Tapi setelah Islam berkembang, akhirnya kata Nabi fazuruha, ziarahlah olehmu. Nah, di sini saya akan jelaskan macam-macam ziarah. Di halaman 19 dikatakan wa qad qassamal musannifu az-ziyarata ila aqsamin. Musannif membagi ziarah itu kepada beberapa macam. Li'annahi imma limujarradi tadzakkuril mauti wal akhirah. Ada kalanya orang ziarah itu karena semata-mata mengingat kematian dan mengingat akhirat. Dia ziarah untuk mengingat kematian aja dan untuk mengingat akhirat. Maka fayakfi ru'yatul kuburi min ghairi ma'rifati ashabihi. Maka dia cukup melihat kubur dengan tanpa tahu siapa orang yang dalam kubur. Terus yang kedua, wa imma linahwi du'ai. Ada kalanya orang ziarah itu untuk berdoa saja. Wa yusannu likulli muslimin. Maka ini sunnah, dianjurkan kepada setiap orang muslim untuk berziarah. Dia berdoa sekalipun tidak tahu siapa makam siapa ini. Yang nomor ketiga, wa imma litabarrukin. Atau ternyata kita ngambil berkah, seperti kita ziarah ke para wali, kita ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di Madinah. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki oleh Allah bisa berziarah ke sana. Itu nggak apa-apa di sini. Payusannu li ahlil khair. Itu silakan. Karena dia punya kebaikan, beliau punya keberkahan. Itu. Terus wa imma li adai haqqi nahwi sadikin. Atau kita ziarah untuk menunaikan hak seumpama saudara, wawalidin atau orang tua. Kita ziarah ke orang tua itu karena di khabari Abi Nuaim man zara qabra walidayhi, orang yang ziarah ke makam orang tuanya, au ahadihima, atau salah satu makam orang tuanya, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, kana kahajjatin, dia itu seperti haji. Ketika kita tidak mampu untuk berhaji, maka seringlah kita ziarah tiap hari Jumat, maka pahalanya seperti orang yang haji. Masya Allah. Jadi ziarah itu boleh bermacam-macam niatnya, ya. Jadi silakan mau ziarah, kayak kita ziarah ke para wali, kita nggak tahu walinya siapa, tapi kita untuk ambil berkah. Mungkin ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Dan teman-teman semua menjelang Ramadan, fenomena-fenomena ziarah ini banyak. Silakan, ada anjuran dari Rasulullah SAW, minimal dengan ziarah kita ingat bahwa kita akan berpulang ke rahmatullah. Dengan ziarah kita bisa mempersiapkan diri kita bahwa kita juga pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallah wa yakum ajmain. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.